Di tengah hiruk-pikuk pernikahan mewah di sebuah gedung serbaguna di Jakarta, suara musik gamelan tiba-tiba terhenti. Aisyah, mempelai wanita berpakaian kebaya putih yang indah, berdiri di depan altar dengan mata berkaca-kaca. Tanpa kata, ia melepaskan tangan calon suaminya, berbalik, dan berlari keluar ruangan, meninggalkan ratusan tamu yang terkejut dan keluarganya yang terpaku. Aisyah berlari menyusuri jalanan basah oleh hujan deras, air mata bercampur dengan air hujan. Ia tahu keputusannya ini akan menghancurkan segalanya, harapan ayahnya yang sudah tua, reputasi keluarga yang konservatif, dan mungkin nyawanya sendiri di masyarakat yang penuh prasangka. Tapi bagaimana ia bisa melanjutkan pernikahan itu ketika hatinya telah dicuri oleh seorang wanita lain, seorang wanita yang selama ini ia sembunyikan dalam diam. Beberapa bulan sebelumnya, Aisyah adalah seorang guru sekolah menengah di pinggiran Jakarta. Hidupnya teratur sesuai dengan norma keluarga Muslim yang taat. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga. Kau harus menikah dengan pria baik, Aisyah. Itu tugasmu sebagai anak perempuan, katanya berulang kali. Ibu Aisyah, Bu Siti, lebih lembut, tapi ia juga tak pernah membantah suaminya. Aisyah tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta sejati hanya untuk lawan jenis, dan segala yang menyimpang adalah dosa besar. Tapi semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Nadia di sebuah seminar pendidikan. Nadia, seorang aktivis hak asasi manusia berusia 28 tahun, berasal dari keluarga yang lebih liberal di Yogyakarta. Dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang hangat, Nadia langsung menarik perhatian Aisyah. Mereka berbincang tentang isu pendidikan inklusi, tapi percakapan itu dengan cepat berubah menjadi diskusi pribadi. Nadia berbicara terbuka tentang perjuangannya sebagai wanita aware di Indonesia, bagaimana ia harus menyembunyikan identitasnya dari keluarga besarnya yang tradisional. Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kenapa aku merasa seperti ini, gumamnya dalam hati. Malam itu, setelah seminar, mereka bertukar nomor telepon. Pesan-pesan mulai mengalir, dari obrolan ringan tentang buku hingga curhatan mendalam tentang mimpi dan ketakutan. Aisyah menemukan dirinya menunggu notifikasi dari Nadia, merasa hidup lebih berwarna. Namun, konflik mulai muncul. Aisyah tahu bahwa perasaannya ini bertentangan dengan ajaran agamanya. Ia sering salat malam, memohon ampun atas pikiran kotor yang menghantuinya. Ya Allah, tolong hilangkan perasaan ini, doanya. Tapi semakin ia coba lupakan, semakin kuat tarikannya. Nadia, di sisi lain, lebih berani. Ia pernah mengalami patah hati karena hubungan rahasia dengan wanita lain yang akhirnya menikah dengan pria untuk memenuhi tuntutan keluarga. Suatu hari, mereka bertemu di sebuah kai kecil di Kemang. Nadia memegang tangan Aisyah di bawah meja. Aku suka kamu, Aisyah. Bukan sebagai teman, katanya pelan. Aisyah menarik tangannya, wajahnya memerah. Ini salah, Nadia. Kita tidak boleh. Tapi dalam hati, ia tahu itu bohong. Malam itu, Aisyah pulang dengan dada sesak, berbohong pada ibunya bahwa ia lelah karena pekerjaan. Tekanan dari keluarga semakin besar. Pak Hadi telah mengatur perjodohan dengan anak temannya, seorang pengusaha muda bernama Rial. Ini kesempatan bagus, nak. Rial orang baik, dari keluarga terhormat, kata ayahnya. Aisyah tak bisa menolak. Ia setuju dengan berat hati, berpikir bahwa pernikahan akan menyembuhkan perasaannya. Tapi semakin dekat hari pernikahan, semakin sering ia bertemu Nadia secara sembunyi. Nadia memperingatkan Aisyah. Jangan lakukan ini, Say. Kau akan menyakiti dirimu sendiri dan Rial. Aisyah menangis.
Aku tak punya pilihan. Keluargaku akan hancur jika tahu. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Ia membaca artikel tentang hak di Indonesia, tapi juga mendengar khotbah di masjid tentang dosa sodomi. Ia merasa terbelah antara cinta yang murni dan norma yang mengikat. Puncaknya datang seminggu sebelum pernikahan. Nadia datang ke apartemen Aisyah. Aku tak bisa terus seperti ini. Pilih aku atau pernikahan itu. Aisyah terdiam, air mata mengalir. Aku takut, Nadia. Ayahku sakit jantung. Jika ia tahu, bisa atal. Nadia memeluknya. Cinta sejati butuh pengorbanan. Tapi jangan korbankan hatimu. Malam itu untuk pertama kalinya, Aisyah mengakui perasaannya. Mereka berpelukan, tapi Aisyah masih ragu. Hari pernikahan tiba. Saat berdiri di altar, Aisyah melihat Nadia di antara tamu menyusup masuk. Mata mereka bertemu dan saat itu Aisyah tahu ia tak bisa bohong lagi. Ia berlari, meninggalkan segalanya. Di luar, Nadia menunggu dengan mobil. Kau yakin? Tanya Nadia. Aisyah mengangguk meski hatinya gemetar. Mereka melaju pergi, meninggalkan kerumunan yang marah. Tapi keputusan itu baru awal dari badai. Pak Hadi mendengar berita, langsung pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Bu Siti menangis histeris, menyalahkan Aisyah sebagai anak durhaka. Rial, calon suami, merasa dipermalukan di depan umum. Berita menyebar di media sosial, dengan komentar pedas, wanita seperti itu seharusnya diusir dari masyarakat. Aisyah dan Nadia bersembunyi di sebuah rumah kecil di Bogor, tapi ketakutan terus menghantui. Aisyah menelepon ibunya. Maafkan aku, Bu. Aku tak bisa bohong lagi. Bu Siti terisak. Kau hancurkan keluarga kita, Aisyah. Ayahmu mungkin tak selamat. Aisyah merasa dunia runtuh. Apakah keputusannya benar? Ia memeluk Nadia, tapi bayang-bayang rasa bersalah tak hilang. Di rumah kecil di Bogor, Aisyah dan Nadia mencoba membangun kehidupan baru. Tapi bayang-bayang masa lalu terus mengejar. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan mimpi buruk, ayahnya terbaring lemah di rumah sakit, ibunya menangis sendirian. Aku harus kembali, gumam Aisyah suatu pagi. Nadia memegang tangannya. Kau sudah memilih, Say. Kembali sekarang berarti menyerah. Tapi Aisyah tak bisa diam, ia diam-diam menelepon saudaranya, kakak laki-lakinya bernama Arif. Bagaimana ayah? Tanyanya pelan. Arif marah. Kau penyebabnya, Aisyah. Ayah stroke ringan karena shock. Keluarga kita jadi bahan gunjingan tetangga. Kembalilah dan minta maaf. Aisyah menutup telepon, air mata mengalir. Nadia mendengar semuanya. Jangan pergi. Mereka tak akan mengerti. Konflik mulai muncul di antara mereka. Nadia, yang lebih berpengalaman, ingin Aisyah terbuka tentang identitasnya. Kita bisa bergabung dengan komunitas di Jakarta. Ada dukungan di sana. Tapi Aisyah takut. Ini Indonesia, Nadia. Hukum tak melindungi kita. Keluargaku bisa melaporkan kita. Nadia frustrasi. Kau harus berjuang, bukan bersembunyi selamanya. Sementara itu, di Jakarta, keluarga Aisyah berusaha mencarinya. Pak Hadi, setelah keluar dari rumah sakit, memerintahkan Arid untuk menemukan adiknya. Bawa dia pulang. Kita harus selamatkan dia dari pengaruh buruk itu. Bu Siti diam-diam setuju, meski hatinya hancur. Ia ingat masa kecil Aisyah, gadis manis yang selalu patuh. Apa yang salah dengan didikan kita? Tanyanya pada suaminya. Rial, calon suami yang ditinggalkan, tak tinggal diam, ia merasa dipermalukan dan mulai menyebarkan rumor di media sosial.
Aisyah ditipu oleh wanita aktis radikal, tulisnya di Twitter. Berita menjadi viral dengan hashtag pernikahan gagal. Nadia melihatnya dan marah. Ini fitnah. Kita harus lawan. Tapi Aisyah ketakutan. Jangan, Nadia. Ini akan semakin buruk. Suatu malam, Arif menemukan alamat mereka melalui teman. Ia datang mengetuk pintu. Aisyah membuka, terkejut. Kak, apa kau lakukan di sini? Arif memeluknya. Pulanglah, dek, ayah sakit karena kau. Nadia berdiri di belakang, siap melindungi. Ia sudah dewasa, Mas. Biarkan ia memilih. Arif memandang Nadia dengan jijik. Kau yang merusak adikku. Pergilah dari hidupnya. Pertengkaran pecah. Aisyah terjebak di tengah. Kak, aku mencintai Nadia. Ini bukan pilihan, ini diriku. Arif terpaku. Ini dosa, Aisyah. Agama kita melarangnya. Ia pergi dengan marah, tapi sebelumnya berkata, ayah akan mencabut warisanmu jika kau tak kembali. Aisyah ambruk menangis. Nadia memeluknya. Kau harus kuat. Ini harga yang harus dibayar. Esok harinya, Aisyah memutuskan untuk bertemu ayahnya sendirian. Ia pergi ke Jakarta, meninggalkan Nadia yang khawatir. Di rumah sakit, Pak Hadi terlihat lemah. Ayah, bisik Aisyah. Pak Hadi membuka mata. Kenapa kau lakukan ini, nak? Kau hancurkan segalanya. Aisyah menangis. Aku tak bisa bohong, ya. Aku mencintai wanita. Pak Hadi diam, lalu berkata, pergilah. Kau bukan anakku lagi. Hati Aisyah hancur. Ia pulang ke Bogor, tapi Nadia tak ada. Ada catatan, aku tak bisa terus melihat kau tersiksa. Mungkin kita perlu waktu. Aisyah panik. Apakah ini pengkhianatan? Ia menelepon Nadia berulang kali, tapi tak diangkat. Malam itu, Aisyah sendirian merenungkan keputusannya. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Sementara itu, Nadia pergi ke Yogyakarta, ke rumah keluarganya. Ia butuh dukungan dari saudaranya yang tahu identitasnya. Aku takut kehilangan Aisyah, tapi ia masih ragu, curhatnya. Saudaranya menasihati, berikan waktu. Tapi jangan biarkan masyarakat menghancurkan kalian. Di Jakarta, rumor semakin liar. Sebuah artikel di koran lokal menulis tentang skandal lesbian di kalangan guru. Aisyah kehilangan pekerjaannya. Kepala sekolah menelepon, Ma, tapi kami tak bisa toleransi ini. Aisyah merasa dunia runtuh. Ia memutuskan untuk mencari Nadia, tapi tak tahu di mana. Akhirnya, melalui teman bersama, Aisyah menemukan Nadia di Yogyakarta. Ia pergi ke sana, penuh tekad. Jangan tinggalkan aku, katanya saat bertemu. Nadia menangis. Aku takut kau kembali ke keluarga. Mereka berpelukan, tapi Aisyah tahu perjuangan baru saja dimulai. Kembali bersama di Yogyakarta, Aisyah dan Nadia mencoba membangun ulang hubungan mereka. Kota pelajar ini terasa lebih ramah dibanding Jakarta, dengan komunitas kecil yang mendukung. Nadia memperkenalkan Aisyah pada kelompok dukungan rahasia. Di sana, Aisyah mendengar cerita orang lain tentang penolakan keluarga, ancaman kekerasan, tapi juga harapan. Aku merasa tak sendirian, kata Aisyah pada Nadia. Tapi masalah tak berhenti. Keluarga Nadia, meski lebih liberal, mulai curiga. Ibu Nadia, Bu Ratna, melihat mereka terlalu dekat. Nadia, siapa gadis ini? Kenapa ia tinggal di sini? Nadia berbohong, teman dari Jakarta. Tapi Bu Ratna tak bodoh. Suatu hari, ia menemukan surat cinta Aisyah. Apa ini? Kau.
Seperti itu, tanya Bu Ratna dengan suara gemetar. Nadia mengakui. Ya, Bu. Aku mencintai Aisyah. Bu Ratna menangis. Ini tak benar, Nak. Kita keluarga baik-baik. Ayah Nadia, Pak Budi, lebih marah. Kau bawa aib ke keluarga. Pergi dari sini. Nadia dan Aisyah diusir kembali ke jalanan. Mereka menyewa kamar kecil, tapi tekanan semakin berat. Aisyah mulai meragukan semuanya. Mungkin kita salah, Nadia. Lihat apa yang terjadi pada keluarga kita. Nadia tegas. Tidak, Say. Ini perjuangan untuk hak kita. Tapi dalam hati, Nadia juga goyah. Ia ingat mantan pacarnya yang menyerah dan menikah. Sementara itu, di Jakarta, Pak Hadi semakin sakit. Arif menelepon Aisyah. Ayah sekarat, Dek, ia ingin bertemu. Aisyah ragu, tapi akhirnya pergi. Di rumah sakit, Pak Hadi lemah. Aisyah, maafkan ayah. Ayah tak mengerti. Aisyah menangis. Aku juga minta maaf, ya. Tapi Pak Hadi menambahkan, tapi kau harus berubah. Kembalilah ke jalan benar. Aisyah pergi dengan hati hancur. Kembali ke Yogyakarta, Aisyah menceritakan semuanya. Nadia marah. Mereka tak akan berubah. Kau harus putuskan hubungan. Ini memicu pertengkaran besar. Kau tak paham, Nadia. Mereka keluargaku, teriak Aisyah. Nadia balas, dan aku apa? Pengorbananmu. Malam itu, Aisyah pergi jalan-jalan sendirian. Ia bertemu dengan seorang teman lama dari sekolah, seorang ustadzah bernama Lina. Lina mendengar ceritanya. Ini ujian, Aisyah. Kau bisa kembali ke jalan Allah. Aisyah tergoda. Apakah ini jalan keluar? Esoknya, Aisyah bilang pada Nadia, aku perlu waktu sendirian. Nadia terpukul. Jangan tinggalkan aku. Tapi Aisyah pergi ke sebuah pondok pesantren, mencoba menyembuhkan dirinya. Di sana ia belajar Al-Quran, tapi perasaan cintanya tak hilang. Ia rindu Nadia. Nadia sendirian mulai depresi. Ia bergabung dengan demonstrasi hak, tapi ditangkap polisi karena gangguan ketertiban. Berita menyebar. Aisyah mendengarnya di pesantren dan panik. Ia kabur, mencari Nadia di tahanan. Di kantor polisi, Nadia dibebaskan dengan jaminan. Mereka bertemu lagi. Maafkan aku, kata Aisyah. Nadia memeluknya. Kita harus bersama. Tapi sekarang, mereka jadi target. Ancaman datang, ia telepon, wanita seperti kalian tak pantas hidup. Mereka pindah ke Bali, berharap damai. Tapi di sana, Aisyah mendapat kabar, ayahnya meninggal. Ia tak sempat pamit. Rasa bersalah menyelimuti. Ini karena aku, bisiknya. Nadia menghibur, tidak, Say. Ia sakit lama. Puncak konflik datang ketika Arif datang ke Bali. Kau bunuh ayah, Aisyah, katanya. Pertengkaran isik hampir terjadi, tapi Nadia melerai. Arif pergi, tapi meninggalkan ultimatum, kembalilah atau kami laporkan kalian. Aisyah dan Nadia harus memilih, lanjutkan atau menyerah. Di Bali, Aisyah dan Nadia mencoba hidup normal. Mereka bekerja di sebuah kai kecil, menyembunyikan identitas. Tapi rasa bersalah Aisyah semakin dalam setelah kematian ayahnya. Ia sering menangis malam hari. Aku durhaka, Nadia. Nadia sabar. Kau tak salah mencintai. Tapi Nadia sendiri mulai goyah. Ia rindu keluarganya. Suatu hari, Bu Ratna menelepon. Pulanglah, Nak. Kami kangen. Nadia tergoda. Aku tak bisa tinggalkan Aisyah, Bu. Bu Ratna bilang bahwa dia juga.
Kami coba pahami. Nadia cerita pada Aisyah. Mungkin ini kesempatan. Mereka pergi ke Yogyakarta. Di rumah, Bu Ratna menyambut hangat, tapi Pak Budi dingin. Aku tak setuju, tapi demi Nadia. Malam itu, diskusi panjang. Pak Budi berkata, ini bertentangan dengan agama. Aisyah membela, cinta tak dosa, Pak. Tapi Pak Budi marah. Pergi dari rumahku. Mereka diusir lagi. Nadia kecewa. Kenapa kau tak diam saja, Say? Aisyah balas, aku tak bisa bohong lagi. Hubungan mereka retak. Nadia mulai menjauh, bertemu teman lama yang senormal. Aisyah merasa dikhianati. Ia kembali ke Jakarta, bertemu Bu Siti. Ibu menyambut dengan tangis. Kembalilah, nak. Aisyah tinggal sementara. Arif bilang, nikah lagi dengan Rial. Ia makan kau. Aisyah ragu, tapi tekanan besar. Sementara itu, Nadia menyesal. Ia mencari Aisyah. Tapi Aisyah sudah setuju bertemu Rial. Di KAE, Rial bilang, aku masih cinta kau. Lupakan masa lalu. Aisyah hampir setuju, tapi ingat Nadia. Nadia datang tiba-tiba. Jangan, Say. Pertengkaran di depan Rial. Rial marah, kau wanita gila. Nadia dan Aisyah pergi bersama. Makan aku, kata Nadia. Mereka rekonsiliasi. Tapi masalah baru, aktis Antil menarget mereka. Sebuah ide pernikahan yang gagal bocor lagi dengan ancaman. Mereka lari ke Surabaya bergabung komunitas. Di sana Aisyah bertemu korban serupa. Ia mulai aktif menulis artikel anonim tentang perjuangan. Nadia bangga. Tapi Arif menemukan mereka lagi. Bu Siti sakit karena kau. Aisyah pergi ke Jakarta. Di rumah, Bu Siti lemah. Aku makan kau, nak. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aisyah meninggalkan Nadia. Nadia merasa dikhianati. Kau pilih keluarga daripada aku. Aisyah terbelah. Ia rawat ibu, tapi rindu Nadia. Suatu hari, Nadia datang. Aku tak bisa tanpa kau. Bu Siti melihat mereka. Siapa ini? Aisyah mengakui. Bu Siti terkejut, tapi melihat cinta mereka. Mungkin aku salah, katanya pelan. Tapi Arif marah. Ia usir Nadia. Aisyah harus pilih keluarga atau Nadia. Konfrontasi akhir datang di rumah keluarga Aisyah. Arif mengumpulkan saudara-saudara. Aisyah harus menikah atau keluar dari keluarga. Bu Siti lemah tapi berkata, biarkan ia bahagia. Arif marah. Ini aib. Nadia berdiri di samping Aisyah. Kami mencintai satu sama lain. Itu tak salah. Arif balas, di Indonesia, ini tak diterima. Pertengkaran sengit. Aisyah tegas. Aku pilih Nadia. Makan aku, Kak. Mereka pergi, meninggalkan keluarga. Bu Siti menangis, tapi diam-diam dukung. Mereka pindah ke luar negeri, ke Singapura, dengan bantuan komunitas. Di sana mereka hidup bebas, tapi dengan luka. Tahun berlalu. Aisyah menulis buku tentang perjuangannya. Nadia menjadi aktivis internasional. Mereka bahagia, tapi ingat pengorbanan, kehilangan keluarga, pekerjaan, tanah air. Kembali ke Indonesia untuk konferensi, mereka bertemu Arif. Ia berubah. Makan aku. Bu Siti ingin bertemu. Reni emosional. Bu Siti memeluk mereka. Aku bangga padamu. Tapi masyarakat masih keras. Mereka terus berjuang. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar dosa, atau hanya prasangka manusia yang harus diubah?